Halo semuanya, bagaimana kabar dari kalian? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran pada kesempatan kali ini dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai unsur-unsur pada bangun datar. Untuk unsur-unsur pada bangun datar ada apa saja? Mari kita simak pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita simak baik-baik ya, semoga kalian nanti bisa memahami dengan mudah dan bisa mengerjakan soal-soal dengan baik untuk kedepannya. Nah, untuk kali ini ada yang perlu teman-teman ketahui semuanya tentang bangun datar. Bangun datar, banyak sekali benda di sekitar kita yang merupakan bentuk dari sebuah bangun datar. Misalnya saja lantai keramik merupakan bentuk bangun datar persegi. Bangun datar dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata, yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Bangun datar itu merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Bangun datar mungkin saja berupa segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, jejer genjang, layang-layang, dan belah ketupat. Sekarang kita masuk untuk unsur-unsur pada bangun datar. Untuk yang pertama itu ada titik. Titik merupakan sebuah noktah sehingga tidak memiliki panjang. Titik itu dapat dikaitkan dalam kehidupan keseharian kita, misalnya sebagai ujung sebuah pensil yang runcing, ujung paku, ujung jarum, noktah yang menggambarkan kotak ende pada peta pulau Flores, dan lain-lain. Contoh tersebut tidak memberikan gambaran pengertian yang tepat secara formal tentang titik dalam geometri. Suatu titik dalam geometri itu tidak mempunyai ukuran baik panjang maupun lebar. Untuk unsur bangun datar yang kedua itu ada garis. Apabila dua titik itu dihubungkan, maka diperoleh suatu garis. Garis merupakan suatu himpunan titik. Dengan kata lain, suatu garis penuh dengan titik. Suatu garis dapat diperpanjang sesuka kita pada kedua arahnya dan tidak mempunyai tebal atau tipis. Seperti halnya suatu titik, kita dapat memberikan nama pada garis, biasanya dengan menggunakan huruf kecil. Contoh suatu garis itu dapat diperlihatkan pada gambar berikut ini. Dapat diperhatikan dengan baik kalau di gambar ini itu ada gambar garis G yang menghubungkan dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Terus ada gambar himpunan titik-titik, yaitu ketika titik-titik itu dihubungkan akan menjadi sebuah garis. Terus ada lagi itu gambar garis pembatas di jalan, yaitu untuk pembatas antara lajur kanan dan lajur kiri. Untuk unsur ketiga pada sebuah bangun datar itu ada ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua buah titik. Melalui dua titik yang telah ditentukan itu hanya dapat dibuat satu ruas garis saja. Kalau dua titik yang ditentukan itu diberi nama titik A dan titik B, ruas garisnya dinamakan ruas garis AB. Titik A dan titik B serta titik-titik di antara A dan B membentuk suatu ruas garis AB. Ruas garis AB dapat digambarkan sebagai berikut. Ruas garis AB ditulis AB, nama lain untuk ruas garis AB adalah ruas garis BA. Oh iya, untuk yang ini kalian itu tidak boleh lupa. Ruas garis itu dapat diukur karena ada titik yang bisa digapai. Yang keempat itu ada sinar garis sebagai unsur-unsur pada bangun datar. Sinar garis merupakan sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung yang lain itu membentang tak berbatas. Walaupun sinar terbentuk dari ruas garis, kita tidak boleh menyebutnya ruas garis, tapi cukup dengan sinar saja. Selanjutnya teman-teman bisa lihat untuk gambar-gambar dari sebuah sinar garis.
ada sinar garis AB dan sinar garis AC. Coba teman-teman bisa lihat perbedaannya. Untuk unsur bangun datar yang kelima itu ada sudut. Sudut adalah gabungan dari dua buah sinar garis. Suatu sudut itu diberi nama dengan menggunakan satu huruf kapital atau tiga huruf kapital. Misalnya sudut A atau sudut BAC. Suatu sudut dapat wujudnya itu siku-siku, lurus, lancip, dan tubul. Untuk cara memberi nama sebuah sudut adalah huruf di titik, sudut di tengah. Misalnya saja itu sudut ABC atau sudut CBA. Untuk B itu berada di titik sudut. Sudut dilambangkan dengan sudut B atau tanda kurang dari terus huruf B. Masih berlanjut, kita akan belajar tentang kedudukan dua garis. Bisa saja sejajar, berimpit, atau berpotongan. Dua buah garis dikatakan sejajar itu apabila tidak ada titik potong di antara kedua garis tersebut. Untuk garis berpotongan, dua garis di suatu bidang dikatakan berpotongan apabila ada titik potong antara dua garis tersebut. Pada gambar di bawah ini itu kan untuk keterangannya E adalah titik potong. Lanjut, untuk garis berimpit itu dua garis pada suatu bidang dikatakan berimpit jika terjadi tak terhingga titik potong dari dua garis tersebut, sehingga hanya terlihat seperti satu garis saja. Intinya itu ketika dua buah garis itu berdekatan dan terlihat hanya seperti ada satu garis, di situ garis dinamakan garis berimpit. Sekian dan terima kasih dari saya, semoga teman-teman bisa dengan mudah untuk memahaminya, dan sampai bertemu di kesempatan lain.